Ya, omku mau nunjukin 3 lampu Godox DE 300. Ada yang loyo, ada yang nggak mau ngeflash, ada yang ngeflash tapi ya banci begitu ya. Udah oke semua nih om. Tinggal kita tes satu persatu ya, langsung aja nih om lah. Biar nggak usah lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung power tertinggi. Kita power terkecil aja dulu ya. Power terkecil nih, mau nembak kan ya, dari power nomor 5 ya om ya. Iya udah oke om. Di power terkecil mau nembak, kita langsung hajar di power tertinggi ya om. Memang lampu ini reloadnya lambat om, dari lahirnya lampu ini untuk ready-nya lagi di full power reloadnya lambat. Bukan nggak bisa dicepetin sih om, bisa aja ya, cuman itu di luar perjanjian gitu om ya. Yang ini udah oke om. Suaranya om dengarkan om. Iya itu dia om. Tinggal nanti kita segelin ya. Oke, kita tes yang ini. Iya, di power terkecil ya, nomor 5 om. Iya, langsung power tertinggi om. Wow, luar biasa. Dengerin om suaranya om. Awas kupingnya budek. Iya, luar biasa. Panasnya berasa nih om, kayak bau setrikaan. Iya, kalau powernya jos begini nih, pasti tembakannya baunya bau besi panas gitu om. Yang ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita tes dulu di power terkecil ya, nomor 5 om. Kalau nomor 5 mau nembak ya, apalagi power tertinggi ya. Ya oke, kita tes di power tertinggi nih om. Wow, luar biasa om. Ini kalau menurut perhitungan kita yang baru kalah sama ini powernya, karena kita maksimalkan di power lampunya gitu om. Aduh, bau gosong om, bau gosong karena ini karena bolamnya rada kotor sih, tapi wajar sih. Tapi memang tiap tembakan tuh bau besi panas, wajar. Nanti om tes sendirilah di studio sepuasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat Corbo Project. Bisa diperhatikan ya, di depan kamera ya ada 3 lampu Godox DE 300 ya. Ini kebetulan ini rekan satu kota Corbo Project ya. Maksudnya ini pemiliknya salah satu studio yang cukup tenar di kota Cilegon ya, yang masih satu kota dengan Corbo Project seperti itu. Kebetulan mereka mempercayakan langsung 3 lampu ya teman-teman. Padahal memang sebelumnya kita itu nggak saling kenal gitu teman-teman ya. Walaupun sama-sama suka moto atau usaha di foto juga ya, dari sebelumnya Corbo Project itu basicnya ya, cuman kita nggak saling mengenal begitu. Kenal setelah ya ada 3 lampu ini rusak gitu teman-teman. Ya, jadi sebenarnya di studionya tuh lampunya banyak ya teman-teman ya. Lampunya sebenarnya banyak, cuman baru yang ada keanehan 3 lampu ini ya, dengan kerusakan dia powernya drop. Begitu ada yang nggak mau ngeflash atau ngeflashnya kecil ya, bahkan nggak ngeflash kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah, ini kalau Corbo Project dapat info ya, lampu ini udah sejak awal COVID ya. 2019, sekarang 2023. Ya 2019 kalau kita hitung 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ya, berjalan 4 tahun teman-teman, baru lampu ini rusak. Artinya apa? Ini cocok banget ya, maksudnya gini, ini studionya ramai banget ya. Kebetulan si pemilik lampu ini ya, studionya tuh ada 5 ya. Maksudnya beliau memiliki 5 ruang studio yang efektif untuk
memotret ya, dan hampir tiap hari rame, apalagi di waktu-waktu wisuda, waktu lebaran begitu, itu rame sekali. Jadi kebayang ya, 3 lampu ini kerja keras begitu ya, sehari itu tentunya banyak bookingan ya begitu teman-teman. Ya, hampir full begitu ya kita dengar sih. Wow, luar biasa ya. Luar biasa lah, artinya ya. Gitu. Dengan kerja yang seperti itu, 3 lampu ini baru rusak selama 4 tahun. Wow, luar biasa. Ini tentunya udah nggak jadi ini ya. Udah bukan suatu yang membingungkan gitu jika lampu ini rusak. Jadi sudah sangat wajar begitu ya kalau misalkan lampu ini rusak di umur 4 tahun dengan pemakaian kerja seperti itu, dan pemotretan itu powernya sering pakai di atas setengah ya begitu. Ya makanya di Godox DE ini memang dia digital ya. Angkanya 5 sampai 7 begitu. Sering makainya di atas 6 ya gitu. Jadi hampir full gitu teman-teman ya. Jadi berbicara begitu juga jadi cukup awet ya lampu ini. Ya memang berbicara elektronik untung-untungan ya teman-teman ya. Gitu. Ada yang baru 3 bulan rusak, baru 1 tahun rusak. Tapi nyatanya lampu ini dia bisa bertahan sampai 4 tahun begitu ya. Gitu teman-teman. Mungkin teman-teman penasaran ya. Kok langsung sampai 3 begitu. Wajar lah ya teman-teman. Pembeliannya sama, pemakaiannya bareng begitu. Dan 3 ini rusak duluan begitu teman-teman ya. Ini 3 ini rusak duluan. Jadi kalau studionya ada 5, dalam satu studio ada 2, kebayang 5 kali 2, jadi ada 10 lampu ya. Jadi ada 7 lampu masih sehat begitu teman-teman ya. Jadi nggak langsung rusak semua begitu ya, satu persatu. Sebelumnya dia lemah dulu lah, nggak mau nge-flash begitu ya teman-teman. Tentunya itu sangat mengganggu jika masih dalam sesi pemotretan ya. Itu mengganggu dong ya. Jadi udah settingan studionya seimbang dengan speed ISO dan diafragma sekian, tahu-tahu gelap sebelah atau enggak nyala sama sekali, itu suatu permasalahan teman-teman, dan itu menyangkut kredibilitas juga studionya ya gitu. Tentunya itu membuat orang kalau lagi sesi moto ya, tahu-tahu mati atau gelap sebelah, itu pasti nanti klien juga bisa berpikir teman-teman, kok lampunya tiba-tiba rusak, kok lampunya tiba-tiba nggak nyala sebelah, kok tiba-tiba hasilnya beda. Jadi misalkan lagi moto tengah-tengah dia rusak satu atau dua-duanya rusak. Misalkan lagi ramai nih 5 studio itu ramai, tentunya mau nggak mau tetap masih dilakukan mungkin ya, masih dilakukan sesi pemotretan, cuman mungkin dengan cara lain. Misalkan tadinya dengan lighting, tahu-tahu nggak pakai lighting, tentu hasilnya bakal jomplang teman-teman ya. Itu bakal pengaruh ke ya bisa dibilang pengaruh ke kualitas pertama, kedua ke kualitas hasil ya tentunya, kedua tentunya pengaruh ke nama studionya, nama usahanya begitu teman-teman. Orang bakal berpikir ini di maintain nggak sih alat-alatnya gitu, kok hasilnya jomplang ya begitu. Nah itu perlu teman-teman pikir-pikirkan ya. Itu salah satu strategi gimana caranya usaha tuh jika berjalan terus dan mulus, tentunya harus ada maintain atau enggak minimal dia ada backup lampu seperti itu gitu. Tapi jika teman-teman misalkan gitu menggunakan jasa orang gitu ya, tahu-tahu tengah-tengah, aduh mas mohon maaf lampunya mati sebelah gitu, oh mohon maaf mas misal lampunya rusak satu nih, oh dua-duanya rusak, nggak usah pakai lampu lah ya mas ya motonya gitu. Nah orang kan berpikir biasanya moto pakai lampu, ini nggak pakai lampu gimana, oh bagus kok hasilnya, awalnya mungkin mereka percaya begitu ya. Tapi kalau misalkan hasilnya bagus aja ya oke aja lah ya teman-teman begitu ya. Tapi ya sebenarnya itu nggak jadi masalah juga ya kalau teman-teman misalkan nggak pakai lampu sekalipun juga nggak masalah begitu teman-teman ya. ISO misalkan mau pakai ISO 3200 atau ISO 6000 sekalipun ya monggo-monggo aja lah ya teman-teman ya gitu. Karena memang ada beberapa orang yang menyukai tanpa lighting gitu ya, mereka nggak mau ribet, nggak mau ya begitu gitulah ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang
pemilikan lampu, penggunaan lampu itu penting nggak penting? Penting bagi yang merasa penting, nggak penting bagi yang orang nggak mau ribet begitu teman-teman. Ya, ini dia 3 lampunya teman-teman, akan kita tes satu persatu ya. Ya, dimulai dari lampu ini dulu nih. Ya, ini katanya pembelian baru, memang dilihat segel masih utuh ya. Tentunya jika segel masih utuh mempermudah Corvo Project untuk bekerja ya teman-teman ya. Karena kalau lampu udah bekas servisan, bukan nggak boleh, boleh-boleh aja. Cuman jika itu servisannya nggak selesai dan cenderung berantakan dalamnya, tentunya itu akan merepotkan ini ya, merepotkan tukang servis selanjutnya begitu. Ya sebenarnya nggak masalah sih direpotin teman-teman. Cuman tentunya kan biayanya ada berlebih ya. Cuman kadang-kadang orang-orang tuh nggak mau membayar lebih. Padahal kita juga kerjanya juga lebih gitu teman-teman. Ya secara logika aja, misalkan teman-teman lembur tapi dibayar bukan lembur begitu. Gimana sih? Gitu. Ada sesuatu yang tidak kewajaran ya. Gitu. Ya ini langsung kita tes aja teman-teman ya. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita on. Iya. Ini di power 5,2. Ya di power 5 ini. Coba kita tes. Nggak keluar ya teman-teman ya. Cuman bunyi tatut-tatut aja nih. Coba kita lihat dari depan ya. Ya nggak keluar ya teman-teman ya. Biasanya Godox itu ada tipe-tipe ya, maksudnya sorry bukan tipe, maksudnya ada kode jika dia ada permasalahan. Tapi di seri DE ini nggak ada. Jadi terkesan normal begitu. Ya ini di power 5 ya. Di power 5 coba kita naikkan ke 7 ya, tertingginya 7 tuh teman-teman ya. Oke, kita lihat dari depan, ada perubahan nggak? Nggak ada ya teman-teman ya, nggak ada perubahan, tetap nggak ngeflash ya. Oke, yang ini dia penyakitnya nggak ngeflash ya, nggak ngedip. Kalau kata orang, ada yang ngomong nggak ngedip, ada yang ngomong nggak keluar, ada yang ngomong nggak nyala lah itu. Oke, ini lampu selanjutnya ya. Ini juga sama teman-teman. Segel ada agak sedikit gores ya, tapi katanya sini belum pernah diservis. Begitu. Ya, oke langsung kita tes. Kita on. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, langsung di power 7 nih. Coba kita kecilin aja dulu ya, main dari kecil aja dulu di nomor 5 nih ya. Teman-teman perhatikan ya. Di setelan 5. Ini sama. Ya, coba kita lihat dari depan. Ya, itu dia ya. Nggak keluar. Coba kita naikkan di power tertinggi. Nomor 7 ya. Ya, teman-teman, nomor 7. Sama ya. Nggak keluar juga nih teman-teman ya, sedangkan lampunya nggak ada kode-kode apa, error berapa layarnya ya. Ya oke. Lampu ketiga nih, dia lampu ketiga. Sedikit ada goresan di segel ya teman-teman ya. Wow, ini sampai bolong. Kita nggak tahu nih pemakaiannya seperti apa nih dipencetnya ya. Bisa sampai bolong teman-teman, luar biasa. Tuh ya, perhatikan tuh. Ini nyetrum kan ya, kita juga nggak tahu nih teman-teman. Mungkin pencetnya ditusuk pakai ini kali ya, pakai pensil ini nanti. Ya oke, kita coba tes. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nomor 7. Oke, kita tes dulu dari port terkecil ya. Nomor 5. Oh, ini mau keluar. Mau keluar tapi di ya teman-teman, di setelan 5. Mau ya. Mau.
tapi dia agak delay tuh ya. Jika kita pencet begitu dia delay ya, mau keluar tapi powernya seperti ini ya, kayak lemah syahwat ini teman-teman. Oke, coba kita naikkan di power tertinggi ya teman-teman, bisa diperhatikan itu di nomor 7 ya. Coba kita lihat, mau ya, mau keluar, cuman dia powernya nggak maksimal teman-teman, nggak maksimal ya. Powernya udah mulai loyo begitu, udah mulai ngedrop. Sangat wajar teman-teman. 4 tahun ya, 4 tahun penggunaan dia baru rusak, wajar sekali lah ya. Dan ya mohon maaf teman-teman, pabrik itu udah memperhitungkan teman-teman ya. Pabrik apalagi sekelas Godox ya, walaupun mereka made in China, tapi ya berbicara kasarnya, Cina tuh nggak sebodoh-bodoh yang kita kira ya. Jadi mereka mau bikin lampu jelek bisa, mau bagus bisa, mau yang sangat bagus bisa, begitu ya. Jadi dari lampu ini udah kelihatan ya, gitu. Rata-rata mereka memberikan limit garansi, sepengetahuan Corpo Project ya 1 tahun. Intinya 1 tahun itu jika ada kerusakan tentunya orang itu udah harus bisa servis begitu teman-teman. Karena begini teman-teman, habis garansi itu mereka pasti pabrik sudah memperhitungkan. Orang yang beli lampu udah sampai lampu studio begini kan biasanya kan udah mainnya kan main usaha ya teman-teman ya, udah pasti udah untung teman-teman ya. Ini kita berbicara belak-belakan aja teman-teman, fair-fairan aja lah ya, kecuali teman-teman beli untuk hobi begitu ya. Kalau beli untuk hobi jangan beli lampu begini teman-teman. Tentunya servisnya biayanya lebih mahal dibanding teman-teman beli lampu yang cuma 100.000 ya. Lampu masih ada nggak ya lampu 100.000 ya? Masih ada kali ya lampu jenis AC slab begitu teman-teman ya. Itu paling benerin paling ya berapa kali ya, 50.000 kali ya gitu. Kita pernah sih handle begitu ya, kayaknya biayanya sekitar segitu teman-teman, 50 sampai 70.000 lah begitu teman-teman. Nah ini teman-teman kalau memiliki ini tentunya harus memperhitungkan juga jika ada kerusakan, tentu ada biaya ya, begitu teman-teman ya. Wajarnya biaya itu termurah kisaran di 300 lah, taruhlah seperti itu ya, 300. Tapi tentu kerusakan apa dulu begitu. Kalau udah biasanya lemah-lemah begini teman-teman ya, nanti kita cek dulu lah ya. Ini ada bagian drivernya ya, ada bagian regulatornya, ada bagian MCU-nya, nih harus kita cek. Ini 3 ini nggak mungkin sama teman-teman, 3 ini pasti berbeda ya, kemungkinan besarnya berbeda gitu teman-teman. Dan harus kita ketahui ya, saat lampu rusak itu dipastikan pengusaha itu udah mendapatkan keuntungan begitu teman-teman, dan itu sudah diperhitungkan oleh si produsen yang dimana ini pabrikan Cina seperti itu ya. Jadi nggak mungkin juga teman-teman beli baru sebulan rusak itu ya, 1000 banding 1 lah, dari 1000 lampu mungkin 1 yang seperti itu. Tapi ini 3 dan 7 lampu lainnya yang ada di studio itu udah membuktikan bahwa ini 3 rusak bareng itu sangat wajar ya di umur 4 tahun begitu. Dan tentunya harusnya dari 1 lampu aja tentunya kan bisa untuk moto di dalam studio, bisa aja nih teman-teman 1 lampu ya begitu. Jika teman-teman mau cari keuntungan lebih ya begitu, pakai 1 lampu itu bisa begitu teman-teman ya. Tapi secara perhitungan maintain ini rusak, udah harusnya teman-teman ada biaya untuk servis. Karena apa? Udah dipastikan menguntungkan teman-teman begitu ya. Kecuali teman-teman studio fotonya harga seikhlasnya ya, harga suka-suka, atau misalkan motonya 2 jam dihajar gebret-gebret gitu, bayaran fotonya misalkan cuma 30.000 50.000 lah, itu siap-siap aja teman-teman, lampunya hancur cuman nggak ada biaya untuk maintain begitu ya. Itu teman-teman kalau berbicara usaha yang sehat ya, udah dipastikan jika lampu-lampu studio teman-teman rusak, seharusnya dalam hitungan manajemen yang sehat, yang wajar ya, pengelolaannya benar, harusnya ada biaya maintain minimal. Maksimalnya apa? Dari 1 lampu bisa beli 2 lampu kalau usahanya benar ya begitu teman-teman. Tapi kalau misalkan gimana kalau di tempat saya
buka usaha studio kok nggak rame, mending tutup aja teman-teman, jangan diterusin ya, saran Korbo Project ini mah. Bukan itu ya teman-teman, kalau udah teman-teman main tapi penghargaan terhadap foto di situ mungkin kurang, peminatnya kurang, mending usaha yang lain seperti itu, karena sayang mending lampunya dijual ya sebelum lampunya rusak begitu teman-teman. Karena kalau perhitungan lampu itu rusak, udah harusnya tentunya udah harus bisa servis karena ada biaya maintain begitu teman-teman. Nggak tahu kalau sistemnya teman-teman nggak memperhitungkan maintain ya, nggak memperhitungkan lampu itu, misalkan mungkin berpikir oh lampu ini sehat terus kok sampai kiamat begitu ya, moga-moga aja gitu ya. Jadi mungkin kalau rusak dibuang beli baru gitu ya, nggak apa-apa sih teman-teman gitu ya. Tapi ini ya pemilik lampu ini termasuk salah satu studio di kota kami ya, Cilegon, di kota yang bareng sama Korbo Project, itu salah satu studio yang ramai sekali begitu teman-teman ya. Sebulan tuh mungkin full begitulah ya, dalam sehari pun ada 5 studio dan 5-5-nya jalan semua, kebayang dong ya. Mereka aja studio besar begitu yang penghasilannya udah besar aja, mereka masih memikirkan untuk servis ya gitu. Masa teman-teman yang belum rame berpikirnya rusak beli baru begitu ya. Tapi itu sah-sah aja sih, nggak ada larangan seperti itu ya teman-teman ya. Ya nanti lanjut lagi ya teman-teman di servisan lampu ini ya. Ya teman-teman sahabat Korbo Project, alhamdulillah 3 lampu nih ya, 3 lampu dari studio di yang satu kota dengan Korbo Project ya udah beres Korbo Project sembuhkan ya dari penyakit power banci, nggak mau nembak, cuman ngetip kecil doang begitu. Ini alhamdulillah tiga-tiganya ini udah jos ya begitu. Dan ini sesuai janji kita ke owner dari studio ini ya, efektif kerja kita setengah hari ya untuk ngerjain 3 lampu ini begitu. Alhamdulillah ini udah selesai ya begitu ya. Langsung kita tes aja ya teman-teman ya. Nih ya, langsung kita nyalain nih teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Ya kita tes dulu di porter kecil ya teman-teman. Porter kecil kan nomor 5 tuh ya. Iya. Oke, langsung kita tes di porter tinggi nih, nomor 7 ya teman-teman. Iya, itu dia. Kenapa lampu ready-nya ini nongolnya agak lambat? Karena memang dari lahiran lampu Godox yang seri DE ini dia agak lemot teman-teman. Tapi intinya dari tiap seri lampu Godox itu ada kelebihan kekurangannya begitu. Ini ada satu sisi kekurangannya, dia reloadnya lambat. Bukan berarti nggak bisa dicepetin, bisa aja dicepetin sih. Cuman ini perjanjian dengan pemiliknya, nggak ada cepet-cepetin ya, hanya untuk normalin lagi flashnya dan powernya seperti itu ya. Silahkan dengarkan teman-teman, ngadep ke kamera. Luar biasa teman-teman, baunya bau besi panas ini. Kalau power udah bagus seperti itu ya, ini bahkan kita kalibrasi, kita naikin lagi powernya teman-teman ya, biar tentunya biar konsumen puas seperti itu ya. Dan kita jamin ini powernya sama yang baru, powernya kenceng ini begitu ya. Kita on, kita tes dulu di power terkecil, kita buang dulu ya di nomor 5 nih teman-teman, bisa diperhatiin. Kita tembak. Iya, udah mau nembak ya. Tadinya kan pada nggak beres ini tadinya. Kita tes di power tertinggi nomor 7 teman-teman. Wow, luar biasa ya. Dengarkan teman-teman. Iya, mantep ya. Baunya bau besi panas teman-teman. Iya, satu lagi ya kita tes nih. Luar biasa nih, kita geber nih kerjaannya teman-teman, karena kita udah janji ya dengan pemilik begitu ya, pengerjaan setengah hari begitu ya. Ini di power terkecil ya, bisa diperhatikan nomor 5
Iya, bagus. Kita tes di power tertinggi nomor 7 ya, teman-teman. Itu ya. Wow. Luar biasa. Silakan didengarkan, teman-teman. Mantap ya, teman-teman ya. Wow, baunya bau-bau setrika, teman-teman, bau besi panas. Luar biasa. Ini walaupun umur udah 4 tahun, teman-teman, power masih jos begitu ya. Bahkan kita booster sedikit gitu ya, powernya naik begitu, teman-teman. Iya, tinggal nanti kita segel, kita kirim nih, teman-teman, ke pemiliknya ya. Yang pemiliknya di mana, itu studio yang termasuk rame di kota kita, luar biasa ya. Itu oke. Gitu aja, teman-teman, sampai jumpa lagi di servisan lampu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.